Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan masyarakat Kota Batu dan sekitarnya yang hari ini sedang melihat dan juga mengakses ATF Podcast. Saya Eko Setiawan kembali hadir di program ATF Podcast. Tentu program ini akan membawa inspirasi dan juga motivasi ya, sesuatu yang bermanfaat yang punya nilai-nilai positif untuk akselerasi kota wisata Batu. Dan tamu saya hari ini di Among Tanyo Foundation sebenarnya adalah orang yang sudah nggak asing lagi gitu ya. Mungkin dalam waktu 2 bulan ini Anda sudah dengar namanya gitu. Tapi kalau kita merujuk, kita flashback 12 tahun yang lalu, beliau ini sudah sempat tinggal di Kota Batu. Nah, siapa sih narasumber kita hari ini atau partner ngobrol di ATF Podcast pada siang hari ini? Kita langsung saja ketemu dengan AKBP Oscar Samsudin, Kapolres Kota Wisata Batu. Pak Oscar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat ya, Pak, ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini sesudah 12 tahun ya, baru balik lagi ke Kota Wisata Batu gitu. Kalau boleh tahu Pak, apa perubahannya menurut dari kacamata Pak Kapolres? Yang pertama, perubahannya itu kepadatannya tentunya. Pada saat memang waktu itu karena 12 tahun yang lalu itu saya fokusnya ke bidang lalu lintas karena menjabat sebagai Kasat Lantas. Jadi memang saya fokusnya melihat situasi arus lalu lintas ya, kepadatan. Dengan 12 tahun setelah itu saya datang kembali, oh luar biasa ya, keramaiannya itu cukup bertambah. Kemudian tentunya perkembangan kota wisata Batu yang dulu nih loh kok harus dari rute ataupun ruas jalannya ini udah berubah, kemudian arus lalu lintas juga ini udah mulai dibuat satu arah gitu ya. Itu perubahan-perubahan. Kemudian dari arus lalu lintasnya juga kepadatannya ada penambahan gitu ya. Itu hal yang wajar karena pasti setiap tahunnya adanya pertambahan penduduk maupun kendaraan itu pasti akan mengikuti ya. Itu perubahan dari arus lalu lintas. Kemudian juga tempat-tempat rekreasinya, waduh, ini yang menjadi bangkitan lalu lintas gitu kan. Jadi tarikan-tarikan itu, daya tarik Kota Batu sebagai kota wisata ini terus berkembang dengan adanya tempat-tempat wisata yang baru gitu ya. Kalau dulu itu sampai dengan kota wisata Batu wisatanya itu nggak sampai Pujon, Ngantang, Kasembon. Sekarang itu udah beralih ke sana perkembangannya itu. Dan melalui perlintasan melalui kota Batu gitu ya. Nah ini yang membuat kota wisata Batu sekarang terlihat dan dirasakan cukup tambah padat gitu ya. Tentunya ini merupakan satu tantangan ya untuk Polres Batu, bagaimana kota wisata Batu ini tetap dikenal dengan kota wisata yang aman ya, tenang, damai, kondusif, kan itu harapannya. Kalau seandainya kota wisata itu tidak aman ya kan, orang ya males nanti ke sini ya, orang jadi enggan datang ke kota wisata. Itu masuk di dalam Sabta Pesona ya? Iya, betul. Sabta Pesona Wisata. Betul. Jadi teman podcast ATF, memang kalau kita bicara administratif kewilayahan, ini masuk wilayah Kota Batu, Polresnya ada di Batu. Tapi secara jangkauan pelayanan termasuk Pujon, Kasembon, Ngantang itu masuk di wilayah cakupan hukum dari Polres Kota Wisata Batu. Ya, betul gitu ya? Betul, Pak Kapolres, betul. Ya. Jadi Pak, ada nggak kira-kira kebijakan yang dulu tahun 2010 itu diterapkan dan sekarang masih jalan? Yang dulu kebijakan yang saat ini masih jalan, saya rasa ada satu program di mana khususnya dari fungsi lalu lintas
itu karena di sini merupakan kota wisata, berarti kan kita sudah petakan dari sejak dulu bahwa kita harus memberikan pelayanan yang maksimal pada saat hari Sabtu dan Minggu. Ya, mulai datangnya para wisatawan itu kan hari Jumat sore itu sudah mulai berdatangan. Minggu paginya itu sudah makin bertambah gitu kan. Nah, pada saat maksudnya Sabtu pagi ya, hari Minggu siangnya, nah itu udah waktunya para wisatawan itu sudah meninggalkan Kota Batu. Nah, disitulah titik di mana keberadaan anggota atau personil Polres Batu itu harus memberikan pelayanan gitu kan. Nah, ini yang masih tetap berjalan sampai sekarang. Ya, walaupun memang kita evaluasi terus karena permasalahan terutama kemacetan itu kan tidak hanya personil saja yang kita kedepankan, tapi kayak seperti jaringan jalan itu emang harus dikembangkan. Harus ada program ya, bagaimana titik-titik kemacetan, kemacetan itu bisa kita antisipasi dengan dikembangkannya jaringan jalan, ya, sehingga bisa sedikit mengalihkan arus lalu lintas itu sehingga kepadatan itu tidak satu ruas jalan saja. Nah, ini yang masih kita perlu tingkatkan, kita perlu koordinasikan dengan pemerintah daerah sehingga aktivitas wisatawan khususnya kepadatan lalu lintas yang ada di Kota Wisata Batu itu bisa kita atur ya sedemikian rupa, tidak menjadi apa ya, kita datang ke sini pagi nyampenya siang gitu kan. Paling tidak memperpendek waktu tempuh. Karena sekarang ini jauh itu kaitannya sama waktu. Betul. Iya. Memang kalau kita bicara sebuah wilayah, Malang Raya ini magnetnya ada di Batu, Pak. Iya. Saya pernah sempat dapat data dari teman-teman jasa marga. Iya. Persentase pengguna tol itu memang 90% lebih arahnya itu ke Batu. Iya. Jadi sudah pasti Batu itu akan terjadi crowd seperti itu pada saat momentum liburan. Tentu peran personel ini sangat vital, Pak. Gitu. Kalau dibandingkan dengan dulu yang sekarang, Pak, kira-kira yang sekarang ini personel untuk lantasnya cukup nggak untuk ngatur? Ya. Untuk personel lalu lintas, saya rasa secara cukup. Teknis, Pak. Secara teknis sudah cukup. Cukup ya. Bahkan pada saat awal saya ke sini, itu saya evaluasi. Kita bentuk tim urai pada saat tanggal berapa ya, pas awal-awal saya ke sini. Sebelumnya memang sudah dilaksanakan ya beberapa program untuk tim URC, unit reaksi cepat ya pada saat dulu itu. Namun di sini saya hanya mengupgrade apa yang sudah dilaksanakan program yang sebelum-sebelumnya terkait dengan kelalu-lintasan. Di bidang personil, saya coba bentuk tim urai, kemudian tugasnya apa? Secara ekstrim saya bilang, kalau hari Minggu itu rekan-rekan sekalian memang memiliki hak untuk libur ya, kita alihkan. Libur itu nanti hari Senin kalian. Nah, maksudnya, tujuannya mereka itu dalam melaksanakan tugas udah nggak usah mikir libur, gitu ya. Kita maksimalkan personil yang ada, ya, khususnya lalu lintas. Hari Minggu jangan libur, gitu ya. Sabtu Minggu itu nggak ada yang libur. Nanti kita alihkan hari Senin, karena memang diperlukan personel yang betul-betul siaga pada saat melayani dari wisatawan yang baik masuk maupun keluar. Nah, sampai seperti itu. Jadi lantas sekarang nggak libur Minggu ya, Pak? Iya. Nggak ada yang weekend libur ya? Jadi hari Sabtu Minggu itu jangan mikir libur. Kalau memang ini hari Senin kalian libur. Saya bilang sampai seperti itu. Saya sampaikan. Jadi ini memang dalam rangka untuk support, ya, support Kota Wisata Batu ya, Pak? Iya, betul. Ya. Pak, kalau kaitannya dengan Kamtipmas dan lain sebagainya, tentu tadi disebutkan bahwa kota wisata itu harus aman. Betul. Karena nanti ada timbul kesan, gitu kan.
Kalau dalam Sabta Pesona itu ketika keamanan, keindahan, ketertiban dan lain sebagainya itu muaranya endingnya pada kenangan. Apa yang akan dilakukan Pak Kapolres? Karena ini kan baru 2 bulan menjabat. Di awal saya melaksanakan beberapa pertemuan dengan para tokoh-tokoh, ya, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda. Itu saya coba untuk menggali apa sekiranya hal-hal yang bisa saya serap dari para tokoh ini. Mungkin ada masukan, saran yang bisa saya laksanakan untuk selama saya mengabdikan diri di Polres Batu ini. Sudah beberapa yang memberikan masukan-masukan ya terkait penanganan tindak pidana, terkait dengan hal-hal yang sifatnya pencegahan terhadap tempat-tempat yang rawan, ya. Kemudian banyak lokasi-lokasi yang sekiranya perlu dilakukan pemantauan. Kemudian juga permasalahan-permasalahan di masyarakat yang ini menjadi satu momok ataupun bom waktu yang sekiranya bisa nanti akan menimbulkan dampak konflik, ya. Ini saya sudah serap beberapa dan sudah kita konsolidasikan secara internal bahwa ini yang harus kita laksanakan seperti ini. Seperti contohnya permasalahan sampah. Hal ini kan jadi bom waktu ya untuk kita. Bagaimana sampah yang memang secara tidak langsung dari kepolisian ini kan belum berdampak nih. Betul. Nanti pada saatnya masyarakat sudah mulai resah gitu kan. Masyarakat sudah mulai ini kok tidak ada penanganan dan lain sebagainya. Ribut dan itu nanti Ekses, ya, Pak? ujung-ujung ya eksesnya. Tong sampahnya nanti ya, konfliknya itu nanti akan berdampak kepada kita. Bagaimana kita mengelola itu secara Kamtibmas, ya. Kita mengajak mereka karena penanganan itu harus dilaksanakan berbagai instansi yang memang harus dilibatkan, ya. Nah, ini harus kita memang komunikasikan bersama. Nah, itu salah satunya yang sudah kita upayakan untuk kita melaksanakan dari fungsi kepolisian sendiri, pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, bahwa apa-apa saja yang sudah kita lakukan ini rapat koordinasi ya dengan lingkungan hidup, kemudian upaya-upayanya saja ya apa yang akan dilaksanakan, karena kan ini merupakan program ya, program alat peralatan yang kita upayakan untuk meminimalisir perkembangan dari sampah itu, ya. Itu upaya-upaya itu sudah dilaksanakan sampai dengan upaya-upaya lain yang sifatnya jangka panjang, itu sudah kita coba untuk komunikasikan. Ya, memang harus dari masyarakat sabar gitu ya, sabar dalam hal ini, tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya ya melalui proses ya jalur yang sudah kita siapkan gitu. Ya. Pak Oscar ini luar biasa ya, Pak Kapolres tapi ngurusin sampah. Apa istimewanya sampah di Batu sehingga Kapolres harus fokus? Nah, makanya fokus kita memang sebenarnya bukan itu. Ya. Itu hanya salah satu contoh saja. Ya. Karena ini menyangkut dengan salah saya kalau seandainya tidak, kita sudah tahu ada permasalahan di situ, tapi kita tidak melakukan upaya pencegahan. Nanti yang akan ditanyakan, ya kamu dalam hal keamanan kan tanggung jawab kamu. Pencegahan. Sudah tahu permasalahan ini akan muncul, apa yang udah kalian lakukan? Kan begitu. Betul. Pertanyaannya. Nah, inilah menjadi fokus kita gitu kan. Kita kalau seandainya menjadi pemolisian sekarang, itu bukan pemolisian yang reaktif. Jadi menunggu ada kejadian baru kita lakukan tindakan, nggak seperti itu. Jadi lebih tapi ke preventif kita ya, Pak? proaktif.
Oke. Ya, sebelum terjadinya kecelakaan ataupun sebelum terjadinya hal-hal yang menjadi gangguan Kamtipmas, itu kita udah melakukan upaya dulu. Jadi kita sebelum berpikir itu sudah berbuat dulu. Sebelum orang itu sudah melakukan hal itu, kita udah berbuat dulu upaya-upaya pencegahan itu yang tadi disebutkan sampah masuk di dalam program. Tentu kalau disebut contoh pertama, tentu ini menjadi perhatian serius ini. Ada highlight di situ. Bagaimana nanti caranya untuk apa istilahnya itu pencegahannya ini, apa yang akan dilakukan dari kalau untuk penanganan sampahnya itu sebenarnya ini kita itu hanya contoh tadi pas terlintas saja. Tapi yang lain sebenarnya banyak. Betul. Cuma kalau itu memang secara bertahap ya kita lakukan, dan lebih banyak memang kalau upaya pencegahan itu koordinasi dengan lintas sektoral. Ada program khusus Pak, misalnya program kalau tadi kan sempat urai apa namanya tim urai untuk lalu lintas, karena kan itu kota wisata Batu. Kita memang harus bagaimana orang berwisata itu kan nyaman kan, seperti itu yang disampaikan tadi di awal. Efektivitas tim urai. Terus lalu berikutnya kaitannya dengan program lain Pak, apa ya misalnya? Kita dalam hal untuk mengajak masyarakat, karena kita itu kan kepolisian jumlah anggota Polri itu 552. Itu yang DSP-nya ya, maksudnya yang real, tapi yang dipotong dengan yang sakit. Kemudian yang sakit, kemudian yang BKO, ya 4 yang PNS. Kalau PNS itu kan sifatnya di staff. Yang operasional, yang bisa operasional paling tidak kurang lebih ya 300-400-an orang gitu ya. 300-400-an orang ya. Tidak mungkin bisa mengakomodir, melayani jumlah dari masyarakat Kota Batu yang 200 sekian orang gitu kan. Tentunya kita harus bisa mengajak masyarakat bagaimana mereka tuh bisa menjadi polisi ya bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Menarik ini, menjadi polisi bagi diri sendiri dan lingkungan. Karena Pak Kapolres ini tugasnya banyak, pikirannya banyak, kayaknya rehat sejenak Pak. Kita perlu konsumsi wedang uwuh Pak. Apa ini? Wedang uwuh ini, uwuh itu kalau dalam bahasa Jawa dia adalah sampah. Sampah, tapi tentu di sini sampahnya ini bukan sampah yang dalam tanda kutip tadi disebutkan Pak Kapolres. Tapi di sini ada campuran dari beberapa rempah Pak. Ada daun salam, ada serai, ada jahe, terus ada kapulaga gitu yang diramu dalam sebuah minuman. Dan ini disediakan di angkringan khas Jogja di Amung Tani Foundation. Supaya lebih seger Pak, kita nikmati dulu Pak. Oke, saya coba dulu ini ya. Bagaimana ini? Kayaknya banyak pikiran ini. Supaya lebih fresh Pak. Betul. Kita coba. Saya coba dulu ya. Saya coba dulu. Ini kalau cocok nih bisa langsung bisa delivery bisa Pak. Datang ke sini juga oke. Gimana Pak, seger kan? Agak sedikit fresh. Rasanya ada tentunya hangat ya. Hangat berarti ada jahe-jahenya mungkin. Ada jahe. Betul. Ada serai. Oh iya, benar-benar. Ini cocok memang untuk di Batu. Jadi suasana adem dingin cocok ini. Apalagi yang ber-AC ini cocok ini. Suka ya Pak Kapolres? Mantap. Nanti teman-teman ATF bisa ya. Sebagai minuman keseharian dari Pak Kapolres supaya kita bebas masuk angin Pak. Kalau konsumsi ini. Pak, terus kaitannya tugas yang banyak tadi Pak. Kira-kira kolaborasinya akan bagaimana dengan lintas sektor? Kita koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi kita laksanakan. Memang kita agendakan setiap bulan paling tidak harus kita berkunjung kepada Pemda, pemerintahan kota ya, Pemkot, kemudian dari TNI ya, kemudian dari para tokoh-tokoh semuanya, dari kejaksaan juga kita agendakan setiap bulan. Masalah apa aja, mau cangkruan, mau
Ini kita agendakan kepada masyarakat juga, masing-masing Kapolsek saya sampaikan ada agenda rutin di mana saya, mumpung saya masih baru nih, masih semangat-semangatnya saya bilang Harus semangat terus, agendakan Pak. ya. Harus semangat terus. Iya. Kan seger ini Pak Kapolres Betul, ini. betul. Apalagi habis minum ini ya. Wedang ungu. Makin tambah semangat saya. Iya. Jadi memang saya agendakan. Saya bersama Babin Kaptipmas, Kasat Bimas, kemudian para Kapolsek itu meminta agendakan saya untuk saya bisa komunikasi langsung sehingga ada hubungan komunikasi emosional ya. Jadi kita kalau seandainya apa-apa itu tidak merasa sendiri. Betul. Nggak ada temen, bingung mau ke siapa. Keren ini Gitu Pak ya. Kapolres ya. Iya. Harus disupport ini. Iya. Pak Nur bisa Makanya- dikomunikasikan nanti Pak. Harapan saya itu pasti kita dengan jumlah personil kita nggak akan sanggup. Bagaimanapun kita mengelola wilayah itu dengan sendiri itu nggak mungkin bisa. Ya. Kita harus berkolaborasi dengan masyarakat khususnya, dengan pemerintah, dengan unsur-unsur lain dari TNI ya. Semuanya harus kita sama-sama bagaimana lingkungan kita, bagaimana kota wisata Batu ini bisa dalam suasana situasi yang kondusif. Intinya Hobinya Pak Kapolres apa Pak? saya sampai dengan saat ini suka olahraga. Oke. Apa itu Pak? Olahraga apapun. Sepeda. Yang sering saya laksanakan karena udah ada di Polres ada lapangan tenis, tenis, ya. badminton itu. Jadi saya tidak ada penghobi Yang khusus. langsung khusus tidak. Yang penting berkeringat, Oke. bisa ketawa-ketawa, Betul. bisa menjalin silaturahim ya kan bersama anggota, bersama masyarakat dan lain sebagainya. Jadi dari hobi itu tadi jadi tools ya Pak ya? Betul. Untuk kolaborasi ya? Betul. Keren ini, inspirasi ya? Betul. Pak, kalau misalnya dulu waktu 12 tahun yang lalu, yang paling berkesan itu apa Pak? Dengan yang sekarang? Yang paling berkesan. Tadi lalu lintas sudah pasti ya, kita Ya. tahu. Tapi kita mau lihat dari sisi pribadinya Pak Kapolres. Pernah ada kesan apa di Batu 12 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Kalau saya lihat sih masyarakatnya ya. Masyarakatnya itu itu mungkin dipengaruhi juga dengan kondisi alam ya, geografis. Jadi kok dari dulu sampai sekarang masyarakatnya itu memang betul-betul mudah untuk diajak komunikasi, mudah untuk Guyup ya Pak? guyup. Seperti contoh Pilkades kemarin. Ya. Ya, saya itu kita kalau seandainya dengar Pilkades ini hal yang memang betul-betul kita konsen betul, maksudnya memang seluruh tenaga kemampuan itu kita curahkan itu, karena dampaknya luar biasa. Antara masa pendukung A, B gitu kan, apalagi Pilkades ini secara serentak. Kalau Pilkades cuma satu misalnya gitu kan, ya kita masih bisa kelola gitu kan. Tapi ini secara serentak gitu ya. Dan istilahnya peluang-peluang konflik itu sangat besar kan gitu. Namanya Pilkades. Namun yang terjadi gitu ya, yang kita sudah prediksi ini itu dan lain sebagainya, ini aman semua, alhamdulillah. Ini tentunya bukan dari kepolisian, tapi memang masyarakatnya saya memang apresiasi kepada masyarakat Kota Batu ini luar biasa. Dia memang punya kesadaran, punya kesadaran. Ini juga alhamdulillah saya ditugaskan di tempat yang ya cukup masyarakatnya memang dia rasa kekeluargaan ya, kemudian memang punya kesadaran terhadap situasi Kamtipmas ini Batu ini punya kita bersama, mungkin kayak gitu ya. Dan itu nggak berubah sampai sekarang Pak? Iya, tidak berubah. Luar biasa. Artinya ini sebuah aset dong. Iya, aset dari Batu ya, harus ada kebanggaan gitu. Betul. Karena Pak Kapolres sendiri sudah merasakan bahwa
suasana yang adem itu didukung dengan guyupnya masyarakat Iya, Batu. benar. Jadi Guyup sekali. potensi yang sangat luar biasa Iya. untuk paling tidak menjaga kondusivitas tadi ya Pak. Iya, betul. Tentu ini juga peran dari tenis-tenis bersama tadi juga. Iya, bisa jadi ya. Oke, Pak Kapolres, karena jadwalnya padat gitu ya. Siap. Kira-kira kata-kata motivasi Pak untuk masyarakat Batu bisa disampaikan. Mumpung pas kita ini di ATF Podcast. Iya. Silakan, Pak. Motivasi saya Atau himbauan lah untuk masyarakat Batu. himbauan lah ya, himbauan. Bagaimanapun rasa guyup yang sudah kita rasakan ini emang harus dipertahankan. Vitaminnya rasa guyup itu salah satunya kita saling komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, itu kata kuncinya. Jadi apabila ada hal-hal yang sekiranya menjadi satu janggalan ya, kemudian ada hal-hal yang menjadi sumbatan-sumbatan komunikasi, segera itu kita lancarkan ya, sehingga keguyuban yang udah ada ini terbentuk ini itu berproses ya, guyup itu berproses, jadi tidak tercipta dengan 1 kali 24 jam itu langsung guyup gitu. Ya. Tidak, ini bisa menjadi suatu budaya ya. Itu semua akan mempengaruhi semua, apalagi dengan situasi dan kondisi. Ya, saya rasa sekiranya ada hal-hal yang mungkin yang berkaitan dengan situasi Kamtibmas, apalagi dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang semestinya yang dilakukan mungkin belum optimal dan lain sebagainya, itu bisa langsung disampaikan kepada saya ataupun yang paling dekat dengan rekan-rekan ataupun masyarakat itu Babin Kamtibmas. Ya, itu sudah saya perintahkan, dan saya setiap ke wilayah saya selalu bilang, sempat ada masyarakat yang saya tanyakan siapa Babin Kamtibmasnya, itu tidak kenal, langsung saya tegur 2 kali, langsung saya minta ganti Babin Kamtibmasnya, berarti tidak proaktif. Iya. Tidak proaktif terhadap program Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolda. Iya. Gitu. Justru memperhatikan skup yang paling kecil, yaitu desa ya Pak. Iya. Desa dan juga kelurahan itu untuk betul. menjaga keamanan dan juga kondusivitas, Betul. dengan menempatkan duta dari Polri, yaitu para Babin Kamtibmas. Ya, manfaatkan Babin Kamtibmas kita, jangan ragu-ragu, sungkan ataupun merasa manfaatkan itu Babin Kamtibmas yang ada di wilayah, karena yang sering menyentuh ya masyarakat secara langsung ya. Saya kan nggak mungkin ya langsung ke wilayah itu, tidak mungkin 24 jam, tapi Babin Kamtibmas yang setiap hari ada. Bisa ini harus. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kapolres sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih sama-sama waktunya. Semoga obrolan kita ini sangat membawa manfaat untuk masyarakat Batu. Masyarakat Batu semakin guyup dan juga Kamtibmas rasa aman ketika kita berkunjung di Kota Batu bisa dijaga oleh Pak Oscar dan kawan-kawan dari jajaran Polres Kota Batu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, teman ATF Podcast, demikian tadi diskusi kita. Paling tidak hari ini kita sudah kenal lebih dekat sosok Kapolres kita, AKBP Oscar Samsudin. Semoga obrolan tadi paling enggak membuat gambaran dan bisa menciptakan rasa aman dan tentram pada diri kita pada saat kita berkunjung ya di Kota Wisata Batu, maupun juga kita sebagai masyarakat Kota Wisata Batu, karena sudah ada jaminan keamanan. Saya Eko Setiawan, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.